SS. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam ini kita masih bisa bertemu kembali untuk melaksanakan kegiatan yang memang harus kita laksanakan, yaitu presentasi di hadapan teman-teman kita. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Semoga nanti kegiatan kita pada malam hari ini bisa terlaksana dengan lancar. Monggo Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk tampilan yang pertama yaitu Bapak Sutarto MPD yang kali ini akan menyampaikan materi tentang elemen pembelajaran profil pelajar Pancasila, program sekolah penggerak bagi komite pembelajaran. Monggo, untuk waktunya kami berikan 20 menit. Dan nanti di akhir pertemuan ada pertanyaan, monggo dari teman-teman, dari Bapak dan Ibu. Diberikan waktu nanti sekitar 10 menit atau 5 menit, nanti kita lihat waktunya nanti yang akan kita laksanakan nanti. Oke, Bapak Ibu, segera kita mulai saja. Untuk Pak Sutarto, monggo kami persilahkan dimulai sekarang. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada saat ini kita bisa nyambung untuk diskusi kecil untuk menindaklanjuti program dari diklat kita. Ini mohon cek suara Bu SS tadi, suaranya lirik, suara saya terdengar apa belum? Terdengar Bapak. Keras apa lirik? Keras Pak. Oh ya udah, makasih, kita lanjutkan. Baik ibu-ibu yang saya hormati, pada saat ini saya mau menyampaikan terkait dengan elemen pembelajaran, khususnya profil pelajar Pancasila. Ini bahkan merupakan satu elemen pembelajaran yang paling penting karena semua kegiatan pendidikan, kegiatan pembelajaran semua ditujukan mengarah kepada terwujudnya profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini, maka dari materi yang disampaikan pada program sekolah penggerak bagi komite pembelajaran ini diuraikan bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 5, ada 6 itu ya, 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa, berakhlak yang mulia. Ini tentu sejalan dengan tujuan pendidikan nasional pada Permen nomor 20 tahun 2003 itu ya. Jadi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, ketika kita bicara beriman tentu ya implementasinya yaitu mengamalkan rukun iman. Beriman, maka implementasinya adalah mengamalkan rukun iman. Jadi rukun iman itu betul-betul menghujam ke dalam dada, baik itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada takdir, dan iman kepada hari akhir. Nah, kemudian yang berikutnya bahwa orang yang beriman itu memiliki kedudukan yang istimewa, ya, kedudukan istimewa sebagaimana yang Allah firmankan, qad aflahal mu'minun, gitu ya. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Ini bahwa beliau yang menempatkan
bahwa profil Pancasila yang pertama itu beriman dan bertakwa itu sesuatu yang luar biasa. Ini tepat sekali. Dan yang berikutnya bahwa poin yang kedua adalah bertakwa. Bertakwa di sini tentu merupakan cita-cita yang tertinggi. Karena dengan takwa itu bisa masuk surga, gitu ya. Di dunia sukses, di akhirat sukses. Dalam hal ini pada surat At-Tolak, surat At-Tolak itu Al-Quran, surat ke-65 ayat 2-4, yaitu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, gitu ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Jadi barang siapa yang bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala persoalan hidupnya. Jadi ke depan pelajar-pelajar maupun guru, pengawas, semua ya insan pendidikan di masa mendatang itu akan menghadapi banyak problematika tantangan yang berat. Begitu pula kehidupan siapapun dia, baik itu guru atau petani, pedagang, semuanya ke depan akan menghadapi tantangan yang berat. Oleh karena itu, bagi orang yang bertakwa itu akan diberikan solusi dari persoalannya itu, yaitu buah dari orang yang bertakwa. Dan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka, dimudahkan urusannya. Jadi sangat tepat ini meletakkan ini sebagai indikator pelajar Pancasila. Yang berikutnya, yang ketiga adalah berakhlak mulia. Yang dimaksud berakhlak mulia tentu akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada pemimpin, misalnya kalau siswa ya kepada guru, kalau guru kepada kepala sekolah dan seterusnya. Akhlak kepada orang tua, ya, dan bentuknya misalnya saja 5S itu salam, senyum, sapa, sopan santun, itu kan akhlak yang mulia. Termasuk pula dalam urusan ibadah, akhlak yang mulia itu dia memfasilitasi orang agar bisa beribadah dan tidak mengganggu ibadah orang lain. Itu yang dimaksud beriman, bertakwa, berakhlak yang mulia. Poin yang kedua, indikator profil pelajar Pancasila adalah berkebinekaan global. Jadi yang diharapkan pelajar Pancasila itu memiliki sikap toleransi, sikap menerima, sikap menghormati sesamanya, sesama siswa, sesama guru, dan seterusnya. Nah, kalau dalam bahasa Al-Quran itu lana a'maluna walakum amalukum, ya, lakum dinukum waliyatim, kepada sesama orang Islam lana a'maluna, bagimu amalmu, bagiku amalku, sehingga saling hormat menghormati walaupun ada perbedaan. Kalau terhadap orang yang beragama non-Islam maka lakum dinukum waliyadin, gitu. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, gitu ya. Jadi toleransi itu yang perlu yang akan dicapai bagi pelajar Pancasila. Kemudian juga otomatis ya, orang yang berwawasan kebinekaan global itu akan siap untuk berkolaborasi, kenal mengenal, saling melengkapi, saling bantu membantu, gitu ya. Nah, dalam hal ini ada ayat dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nas, dalam surat Al-Hujurat ayat 13 tentang kebinekaan global. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, gitu ya. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin aw untha. Juga kami telah menciptakan kamu semua dari seorang laki-laki dan perempuan. Dan dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, gitu ya, saling mengenal, ta'aruf. Dan setelah mengenal tentu ditindaklanjuti, ya, saling pendekatan, bahkan bisa mewujudkan kolaborasi. Setelah komunikasi, kolaborasi, sehingga saling menguat. Jadi ada kesiapan untuk mengadakan MOU, kerjasama untuk memajukan bidangnya. Kalau guru memajukan bidang pendidikan, bagi pelajar memajukan metode belajar dan seterusnya. Jadi belajar berbagai kebudayaan, termasuk pula belajar tentang bahasa asing. Maka dalam kurikulum kan ada, dalam struktur kurikulum ada bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya, gitu ya. Ini dalam rangka mewujudkan
kebinekaan global, arti mampu menguasai berbagai bahasa gitu ya. Dan yang ketiga adalah gotong royong. Gotong royong ini adalah karakter pada profil pelajar Pancasila gitu ya. Gotong royong itu kerjasama. Bahasa agamanya, bahasa Arabnya adalah ta'awun gitu ya. Ayatnya surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan gitu ya. Jadi hendaklah kamu tolong menolong dalam kebajikan dan takwa, dan jangan kamu tolong menolong dalam perbuatan kemaksiatan dan kedurhakaan. Jadi gotong royong dalam hal yang baik gitu ya. Nah, ada pula hadis khairun nas anfa'uhum linnas, artinya ini sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain, maka dia ada kesiapan untuk menolong orang lain. Gotong royong dalam rangka menghadapi tantangan, mengurangi ya, penderitaan, musibah dan sebagainya, termasuk ini tadi alhamdulillah tadi jam 12 saya mendapatkan amanah dari SMK Negeri 1 Kalasan uang 3,5 juta, 3,5 juta yang disalurkan untuk kepedulian masyarakat Palestina. Jadi ini adalah gotong royong dalam mengatasi masalah ya. Ini sangat bagus gitu ya. Nah, itulah yang perlu diwujudkan pada generasi pelajar Pancasila, perlu munculnya sifat gotong royong. Ini perlu ditanamkan pada kehidupan sehari-hari di sekolahannya. Dan yang keempat adalah kreatif. Nah, kreatif ini merupakan salah satu unsur dari 4C gitu ya. Jadi 4C itu kan critical thinking, ya, kemudian collaboration, communication, dan kreatif. Kreatif ini sangat penting, perlu ditanamkan pada siswa agar ke depan mampu ya beradaptasi, mampu mengatasi persoalan hidup di masa mendatang yang penuh tantangan. Ya termasuk sekarang ini kita juga sedang diklat ini juga banyak mengalami tantangan karena banyak bahasa-bahasa IT gitu ya yang tidak mudah, sehingga ada yang terlambat begitu mengikuti gitu ya, karena memang IT-nya memang nggak semudah itu, kecuali yang muda-muda gitu ya. Jadi perlu kreativitas. Kreativitas itu perlu ditanamkan melalui sudah dirancang dalam RPP, dalam pembelajaran, dalam berkarya, maka ada life skill, dalam KTSP ada life skill gitu ya. Ini dalam rangka mengasah, mengembangkan kreativitas. Maka ketika kurikulum di sekolah, life skill-nya, program life skill sudah berjalan, mengasah kreativitas, insya Allah profil pelajar Pancasila akan bisa diwujudkan ya, dimulai dari kurikulum yang telah mempersiapkan tentang kreativitas. Yang berikutnya adalah bernalar kritis. Ini tadi critical thinking. Jadi berpikir yang kritis. Ya, punya perhatian ya, punya perhatian yang besar untuk kemajuan kariernya, kemajuan manusia, kemajuan umat ya. Nah, dalam hal ini berpikir kritis tadi diantaranya adalah suka bertanya, aktif bertanya. Kalau dalam ayatnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli zikir, kepada para ahli jika kamu tidak mengetahui. Ini adalah ayat mengajak untuk bernalar kritis gitu ya. Bertanya ya. Anak-anak yang cerdas itu biasanya sering bertanya itu apa, itu apa dan sebagainya. Maka siswa memang perlu dilatih bagaimana punya bernalar kritis, sehingga perlu ditayangkan video-video terkait dengan pembelajaran dan siswa diberi kesempatan untuk bertanya ya, untuk melatih bernalar kritis gitu ya. Itu Bapak dan Ibu terkait dengan profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis, yaitu critical thinking ya. Apabila ini senantiasa direalisasikan dalam pembelajaran, maka secara otomatis
mempunyai kemampuan ya critical thinking tadi, sehingga ketika ada diskusi dia mampu menyampaikan, ketika dia ada diskusi bisa menyampaikan pendapatnya atau bertanya dan sebagainya. Begitu pula ketika ya seorang siswa itu diajak untuk menjaga pameran, mampu menerangkan, mampu menganalisis dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah mandiri. Mandiri juga sesuatu karakter yang penting bagi profil pelajar Pancasila, yang mana diharapkan ke depan itu memang setiap manusia itu punya kemandirian, gitu ya. Jadi kemandirian itu dapat mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, terpercaya, handal, tidak banyak tergantung pada orang lain, gitu ya. Dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Bukhari, bahwa tidak ada makanan ya selain dari hasil usahanya sendiri, gitu ya. Artinya itu hadis itu melatih tentang kemandirian. Begitu pula pada surat Ar-Ra'd ayat ke-13 ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mampu merubah keadaan dirinya sendiri. Mau merubah keadaan dirinya sendiri artinya berusaha untuk mengembangkan kemandirian. Itu ibu-ibu yang saya hormati terkait dengan materi profil pelajar Pancasila dalam perspektif materi pada BIMTEK ini, gitu ya. Tapi sebenarnya untuk bisa memahami profil pelajar Pancasila ya itu tidak cukup dengan 6 kriteria ini, gitu ya. Pada zaman Orde Baru itu sudah disampaikan tentang 45 butir Pancasila, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila, gitu ya, pada masa Orde Baru, gitu ya. Wah, itu lebih detail tentang bagaimana yang dimaksud profil Pancasila itu. Nah, misalnya di sini. Nah, di sini jadi lebih tepat itu ketika kita bicara profil pelajar Pancasila itu ya berangkat dari 5 sila itu. Ya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusuhan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian ibu-ibu yang saya sampaikan tentang profil pelajar Pancasila. Monggo barangkali ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan. Monggo. Oke, Pak Tarto, untuk pertanyaannya, untuk sesi pertama, monggo Bu Murianti untuk memberikan. Barangkali ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan. Silakan Bu Mur. Iya Bapak, terima kasih Bu Sri atas waktu yang diberikan. Saya ingin menanyakan, bisa digeser ke atas lagi nggih, Pak? Iya. Saya mau lihat yang atas tadi. Iya. Yang atas Bapak, oh nggih. Kalau saya lihat di dalam karakter kerja atau istilahnya item yang ada 6 ini tadi ya Bapak ya. Betul, jadi kalau tidak salah semuanya masuk di dalam ranah pendidikan karakter pada kurikulum yang lalu nggih Pak nggih. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah dari 18 karakter yang kemarin ada di kurikulum yang lama itu sudah terwakilkan dengan 6 karakter ini Bapak? Nyun pangapunten. Iya. Nampaknya belum, Bu. Nampaknya belum untuk bisa mengimplementasikan 18 karakter itu belum. Tetapi ini kan memang yang difokuskan, yang diprioritaskan oleh tim penyusun gitu ya. Nah, apalagi memang untuk mengamalkan Pancasila secara utuh 5 Pancasila itu tentu juga belum gitu ya. Oleh karena itu yang paling penting adalah
apa esensi yang disampaikan pada saat ini adalah tentang 6 hal ini, ya kita semaksimalnya untuk memahami, untuk kemudian kita sampaikan kepada Bapak Ibu guru, kepada siswa, dan ini memang sudah mewakili gitu ya, walaupun belum mencapai 18 karakter gitu ya. Nggih, matur suwun Bapak. Nggih. Monggo Bu Sri Suryani, barangkali ada sesuatu yang perlu diklarifikasikan. Ya, mungkin ini satu pertanyaan saja ini Pak Tarto. Ini terkait dengan pendidikan karakter dari siswa-siswa. Bu Sri mungkin suaranya agak keras sedikit Ibu. Oh ya, tes sudah? Ya, agak keras sedikit ya. Oke. Jadi pertanyaan saya ini terkait dengan pendidikan karakter yang sekarang ini memang sangat memprihatinkan karena terutama sekarang ini di masa pandemi COVID-19 sehingga pendidikan karakter siswa untuk siswa itu kan tidak bisa terpantau dengan baik oleh Bapak dan Ibu guru dan pihak sekolah. Ya. Nah, dengan adanya pendidikan karakter yang disampaikan oleh Pak Tarto yang nomor 1 itu terutama, bagaimana nanti implementasinya untuk yang nomor 1 yang terkait dengan masa pandemi ini, di mana pembelajarannya itu dilaksanakan secara daring. Nah, guru tentunya juga akan mengalami kesulitan ketika melaksanakan pembelajaran melalui daring, karena guru tidak akan tahu pasti seperti apa yang dilakukan oleh siswa-siswanya karena ini jarak jauh. Beda kalau misalnya ini dilakukan dengan tatap muka, insya Allah pendidikan karakternya itu bisa terjaga dengan baik. Nah, bagaimana menurut Pak Tarto Nyun penjelasannya? Sangat menarik pertanyaannya, bagaimana mewujudkan pendidikan karakter pada masa COVID ini ketika siswa tidak bertemu dengan Bapak Ibu guru gitu ya. Jadi banyak cara strategi untuk mendidik karakter pada masa COVID ini. Yang pertama jelas bahwa Bapak Ibu guru perlu membuat materi-materi yang mengarah kepada pembentukan karakter. Misalnya Bapak Ibu guru mengirimkan video kepada siswa, video tadi meliputi selain pada materi juga terkait dengan karakter, dan siswa diminta untuk memberi komentar, catatan apa yang dilihat dari video itu, sehingga akan secara otomatis terdidik tentang pentingnya karakter itu. Dan yang kedua tentu kolaborasi dengan orang tua. Jadi kolaborasi dengan orang tua, sekarang ini kan banyak wali kelas, guru, wali kelas, terutama wali kelas, itu yang punya grup WA orang tua wali murid. Nah, di sini pentingnya collaboration, communication antara guru dengan orang tua, sehingga pemantauan karakter ini dilaksanakan oleh guru dan juga dilaksanakan oleh orang tuanya. Dan yang ketiga, selain dengan materi, dengan video, dengan kolaborasi, dengan doa. Ya, dengan doa. Artinya sangat bagus apabila Bapak Ibu guru, kemudian wali kelas itu juga mendoakan siswanya agar tetap selalu sehat gitu ya, agar tetap menjadi orang yang bertakwa dan seterusnya gitu ya. Jadi kita mengoptimalkan kolaborasi dengan orang tua, serta ada satu materi yang dirancang untuk mengembangkan karakter tadi. Itu Bu Sri Suryani yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Tarto atas penjelasannya. Mungkin Bu Mur ada pertanyaan lagi? Sampun Ibu, sudah cukup. Oh ya. Ya, nih. Masih ada 9 menit. Demikian Bapak dan Ibu. Jadi apa yang saya uraikan tadi, dari 6 hal tadi, itu kalau di klasifikasikan sebenarnya itu merupakan karakter moral dan karakter kerja. 2 kata ini adalah yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan yang dahulu, Pak Anies Baswedan. Nah, Pak Anies Baswedan tentang ketika menerangkan karakter, 2 kata ini.
yang perlu dikembangkan pada siswa adalah karakter moral dan karakter kerja. Nah, karakter moralnya itu pada beriman, bertakwa, berakhlak mulia, itu karakter moral. Nah, kemudian berkebinekaan global itu bisa karakter moral dan juga bisa karakter kerja. Kenapa? Perlu kolaborasi sesama manusia, antar bangsa, tadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar saling mengenal, agar bisa kolaborasi. Ini kan karakter moral dan karakter kerja. Nah, gotong royong adalah karakter kerja. Ya, gotong royong adalah karakter kerja. Artinya siswa ya ditanamkan untuk berjiwa siap untuk bergotong royong, bantu-membantu dengan sesamanya, terutama ketika mengerjakan tugas-tugas yang bersifatnya kelompok. Begitu pula kreatif, itu adalah karakter kerja. Nah, bernalar kritis juga ya itu karakter kerja. Begitu pula mandiri, maka di sini sudah mencakup antara ya karakter moral dan karakter kerja, gitu ya. Sehingga pelajar ya profil pelajar Pancasila dapat terwujud dengan 6 hal itu, tentu dilengkapi dengan materi-materi yang lain. Ya karena namanya karakter sangat amat banyak. Di sini belum muncul misalnya kata-kata bahasa terkait dengan keikhlasan. Ya kan? Keikhlasan itu beriman dan bertakwa. Ya, kemudian misalnya dengan tentang kesabaran. Nah, belum muncul ya. Nah, tapi sebenarnya bisa dimasukkan pada akhlak yang mulia tadi gitu ya. Jadi dengan kita apabila kita sudah menentukan urutan materi bagi Bapak Ibu guru sudah menentukan materi KD dan karakter yang akan dikondisikan, maka insya Allah dengan kesabaran, dengan contoh uswatun hasanah dari Bapak Ibu guru, itu tentu insya Allah profil pelajar Pancasila dapat tercapai pada diri masing-masing siswa, baik itu siswa di tingkat SD, SMP, SMA ataupun SMA sama saja. Memang perlu dari 6 hal tadi untuk betul-betul disosialisasikan, ditanamkan dan dibudayakan, bahkan kalau perlu dilombakan, gitu ya, lomba, gitu ya. Ada lomba tadi lomba beribadah, misalnya lomba wudhu, lomba azan, dan bahkan ada MTQ itu kan lomba, gitu ya. Kemudian juga perlu dilombakan tentang gotong royong antar kelas membersihkan kebersihan ruang, itu kan gotong royong, dilombakan. Kreativitas lomba LKS gitu ya, itu dilombakan. Jadi kreatif itu adalah dilombakan. Begitu pula yang bernalar kritis, ada lomba cerdas cermat itu juga dilombakan, bernalar kritis. Begitu pula mandiri juga perlu dilomba. Jadi tidak hanya sekedar disampaikan, difahamkan, gitu, dibudayakan, tapi juga dilombakan agar betul-betul menjadi budaya sekolah, budaya guru, dan terutama adalah budaya siswa. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Tarto. Ya, sama-sama.